dalam teknikal nanti kita akan berhubungan dengan analisa. Di dalam menganalisa tentu nanti tidak cukup langsung menggunakan satu dasar ya, tetapi kita bisa menggunakan berbagai macam pertimbangan, berbagai macam trigger yang bisa memberikan penguatan terhadap analisa kita. Maka nanti yang paling penting bagaimana dalam analisa itu adalah mengidentifikasi. Bagaimana kita nanti jeli dan detail mengidentifikasi. Karena kalau di awal identifikasi sudah kacau, maka hasilnya pun akan tidak maksimum. Entry kita juga bisa nanti sering salah. Karena identifikasi kita sudah salah duluan. Nah, dalam identifikasi pasar itu seperti apa? Bagaimana kita step by step mengidentifikasi arah pasar, kemudian sampai pada akhirnya kita menentukan titik entry kita, sehingga kita betul-betul ada banyak pertimbangan. Dengan banyak pertimbangan itu untuk mencapai tingkat probabilitas kemungkinan terbesar kita melakukan entry dengan tingkat profit yang tentu lebih tinggi, dan suatu saat bisa diputar kembali, suatu saat bisa diulang kembali karena melalui proses yang cukup panjang. Beda kalau kita asal entry, kita untung besar, besok lusa kita lakukan lagi belum tentu bisa karena dasarnya kita tidak ada, identifikasi kita tidak jelas. Nah, apa saja nanti perlu diidentifikasi, perlu dikenali lebih dekat sebelum pada akhirnya kita memutuskan untuk entry. Apa yang perlu kita identifikasi? Yang pertama, karakter candle. Yang pertama adalah karakter candle. Maksudnya seperti apa? Karakter candle ini kita mempelajari, kita membaca, mengidentifikasi candle-candle terakhir terdekat dari running. Running itu yang harga saat ini berjalan. Jadi yang kita kenali, yang kita identifikasi adalah jejak yang sudah terbentuk di candle-candle sebelumnya, yang tentu lebih dekat, yang punya potensi lebih akurat. Karakter itu apa saja? Meliputi apa saja karakter itu? Nah, untuk bisa kita membaca karakter candle, maka setidaknya ada beberapa poin yang harus kita perhatikan. Di dalam karakter candle itu, satu ada penguatan atau power atau momentum. Yang berikutnya ada perlawanan atau penolakan. Kemudian selanjutnya yang di tengah di sini ada kebimbangan atau indecision. Jadi kebingungan, masih ragu atau ragu. Di dalam baca karakter candle minimal ada 3 poin utama untuk kita nanti bisa melihat. Satu, dilihat bagaimana kekuatan pergerakan, bagaimana kekuatan perlawanan, bagaimana kekuatan yang masih ragu-ragu di tengah-tengah. Yang pertama dari sisi power, ini dilambangkan dengan body yang tebal, body yang utuh, body yang tebal, body yang panjang. Body yang tebal, body yang utuh, body yang panjang itu mengindikasikan bahwa kekuatan itu besar. Power yang ada di sana itu besar.
Sehingga minimal kalau kita tahu, oh ini kekuatannya besar, berarti jangan dilawan. Oh ini kekuatan merahnya besar, dibuktikan dengan candle panjang yang signifikan di sana, maka bisa jadi seller akan terus bergerak turun. Sebaliknya kalau hijaunya yang muncul dengan tebal, bodinya cukup panjang tebal di sana, maka berpotensi akan berlangsung bullish yang mendominasi lagi, atau paling tidak akan bergerak naik lagi. Selanjutnya ada perlawanan. Nah, perlawanan ini lebih pada sumbu. Perlawanan ini lebih pada sumbu atau rejeksi atau ekor yang muncul di sana. Semakin panjang ekor yang ada, semakin panjang sumbu yang terbentuk di sana, bahkan jauh lebih panjang dari bodinya, maka bisa menjadi petunjuk bahwa perlawanan itu sangat kuat. Maka berhati-hati, bisa jadi market itu akan mulai berubah dari awalnya tren naik bisa kembali menjadi turun. Yang ketiga adalah candle ragu-ragu. Ini dibuktikan dengan sumbu yang pendek, sumbu yang seimbang. Ya, artinya bodinya bisa pendek. Ini sumbunya dua-duanya ada, seimbang. Jadi sumbu yang seimbang itu seperti apa? Oke, saya contohkan mulai dari yang bodi yang tebal. Contoh bodi yang tebal itu seperti ini misalnya. Kalau merah berarti merah yang tebal dengan penolakan yang kecil atau bahkan nyaris tidak ada penolakan. Nah, ini adalah candle-candle tebal yang menunjukkan bahwa ini adalah power, ini adalah kekuatan, momentum yang besar. Kalau merah berarti momentum bearish. Kalau hijau berarti momentum bullish. Sementara perlawanan ini lebih ditunjukkan dari sumbu ya. Lebih ditunjukkan dari sumbunya. Contohnya begini ya. Ini sumbunya panjang, kemudian bodinya pendek. Atau setidaknya sumbu dan bodi itu lebih panjang sumbunya. Sumbu yang di atas mengindikasikan penolakan seller yang besar, sehingga walaupun ini pendek tapi ada kecenderungan berikutnya akan turun karena penolakan seller kuat ya, sumbunya di atas berpotensi akan turun. Sebaliknya sekarang ganti misalkan sumbunya di bawah panjang, kemudian bodinya lebih pendek ya, bodinya lebih pendek ya. Kalau kita contohkan misalkan begini, kita contohkan misalnya sumbunya panjang di bawah, kemudian bodinya pendek. Sekali lagi yang kita lihat adalah penolakan ya. Penolakan itu adalah identik dengan sumbunya. Penolakan dari bawah ke atas mengindikasikan bahwa buyer itu punya kekuatan yang besar untuk menolak seller. Sehingga kalau muncul seperti ini, ada peluang, ada petunjuk buyer akan lebih kuat. Tetapi tentu bukan satu candle sebagai dasar. Nanti dari histori secara struktur kita akan lihat secara utuhnya. Kemudian candle yang ragu itu seperti apa? Candle ragu itu candle yang bingung, di atas tidak kuat, di bawah juga tidak kuat. Bisa jadi dia berada di puncak tren. Ini adalah candle yang ragu. Dia naik juga tidak kuat, turun juga tidak kuat. Atau bahkan bisa seperti ini. Ya, ada body tapi pendek. Sementara di sisi atas dan bawah ini juga sama, punya kekuatan penolakan yang sama. Misalkan seperti ini.
Kalau kita lihat secara visual, hijau memang warna yang mendominasi. Tetapi jangan lupa penolakan di atas dan penolakan di bawah ini hampir sama. Maka ketika muncul seperti ini, setidaknya kita harus betul-betul mencari konfirmasi berikutnya. Apakah akan tambah naik atau sebaliknya akan semakin turun. Jadi 3 hal utama ini yang nanti akan kita lihat di dalam membaca karakter. Kemudian dari sisi atas bawah, dari ujung-ujungnya kita bisa lihat ini adalah harga tertinggi dan terendahnya. Nanti kita amati harga tertinggi, harga terendah. Kemudian range-nya, range itu adalah dari tertinggi terendah ini kita lihat, kita dari tertinggi terendah kita selisihkan, sehingga panjangnya seperti apa itu juga menjadi catatan. Ketika range-nya panjang sumbunya atau panjang bodinya atau high dan low-nya pendek-pendek, itu artinya marketnya masih sepi, masih kecil. Nah, biasa kalau kita lihat pasar yang masih sepi itu ditunjukkan dengan pergerakan yang pendek-pendek begini. Pergerakan yang belum ada yang signifikan.